Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Di video kali ini, kita akan belajar cara menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi rasional. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas contoh soalnya satu persatu. Oke, ini contoh soal yang pertama, di mana gambar grafiknya itu diketahui. Jadi kita akan menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi di samping. Perhatikan grafik di samping ini terdapat dua kurva berwarna biru. Pertama, kita akan menentukan daerah asalnya terlebih dahulu. Ingat, daerah asal itu berkaitan dengan nilai X dari grafiknya. Maka kalau misalnya kamu tarik garis lurus dari grafik ini ke arah sumbu X, seperti ini. Kalau saya diarsir ya. Jadi kalau misalnya kamu tarik garis lurus ke arah sumbu X, maka akan terlihat daerah X dari grafiknya itu daerah yang mana. Dari sini kelihatan ya, daerah X-nya itu adalah dari sini sampai sini, kemudian dari sini sampai sini. Ini belum selesai ya. Selanjutnya coba kalian perhatikan ujung di sebelah kanan maupun kirinya. Perhatikan ujung di sebelah kanannya, ini berupa tanda panah. Begitu juga ujung di sebelah kiri dari grafiknya itu juga merupakan tanda panah. Artinya adalah nilai X-nya itu masih bisa diteruskan ke arah kanan sampai positif tak hingga. Begitu juga X-nya itu bisa diteruskan ke arah kiri sampai negatif tak hingga. Jadi daerah X-nya itu tidak berhenti sampai di sini, dia masih bisa diteruskan ke kiri dan juga masih bisa diteruskan ke arah kanan. Kemudian perhatikan, di sini terdapat suatu nilai X yang tidak saya arsir. Coba perhatikan untuk X sama dengan 1. Kalau misalnya saya tarik garis lurus vertikal yang memotong sumbu X di X sama dengan 1 seperti ini, perhatikan di sepanjang garis tersebut tidak ada grafik warna biru yang memotong atau berhimpitan dengan garis putus-putus warna merah ini. Dan kalau kamu perhatikan, grafik warna birunya itu dia mendekati garis putus-putus warna merah ini sangat dekat sekali, tapi dia tidak sampai memotong atau menyentuh garis putus-putus warna merahnya. Ini artinya garis putus-putus warna merah tepat di X sama dengan 1 ini merupakan asimtot tegaknya. Masih ingat asimtot itu apa? Asimtot itu adalah suatu garis yang hanya didekati oleh grafik tapi tidak sampai menyentuh atau memotong garisnya. Artinya, grafik ini hanya mendekati X sama dengan 1. Hanya mendekati tapi tidak pernah X sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 ini tidak termasuk daerah asalnya. Jadi X sama dengan 1 ini tidak termasuk daerah asalnya. Maka daerah asalnya di sini udah kelihatan ya. Daerah asalnya itu adalah semua bilangan real kecuali 1. Kalau misalnya kita tulis notasinya seperti ini. Misal fungsi grafiknya adalah fungsi fx. Maka df itu sama dengan X sedemikian sehingga X tidak sama dengan 1, X merupakan elemen dari bilangan real. Ini artinya adalah X-nya itu adalah bilangan real kecuali 1. Oke, kita sudah mendapatkan daerah asalnya. Selanjutnya, kita akan menentukan daerah hasilnya. Daerah hasil itu berkaitan dengan nilai Y dari grafiknya. Maka, coba kamu bayangkan atau kamu tarik garis lurus dari grafik ini ke arah sumbu Y seperti ini. Saya arsir seperti ini, kamu tarik garis lurus juga bisa. Maka akan terlihat daerah Y dari grafiknya. Daerah Y dari grafiknya ini merupakan daerah hasilnya. Ini belum selesai ya, sekarang coba kamu perhatikan ujung-ujung grafiknya, yaitu ujung atas maupun ujung bawah. Kalau kamu perhatikan, ujung atas maupun ujung bawah dari grafiknya ini merupakan tanda panah. Artinya apa? Artinya adalah nilai Y-nya itu masih bisa diteruskan ke atas sampai positif tak hingga.
Kemudian nilai Y-nya itu masih bisa diteruskan ke bawah sampai negatif tak hingga. Jadi nilai Y-nya itu tidak berujung. Dia masih bisa diteruskan ke atas maupun ke bawah. Selanjutnya perhatikan. Daerah Y yang kita dapatkan sampai saat ini itu adalah dari sini sampai sini. Saya arsir, kemudian dari sini sampai sini. Tidak diarsir pun sebenarnya sudah kelihatan ya dari daerah yang berarsiran warna kuning ini. Perhatikan di sini ada satu nilai Y yang tidak saya arsir. Tidak saya masukkan ke dalam daerah arsiran. Yaitu nilai Y-nya sama dengan berapa? Perhatikan nilai Y sama dengan 2. Y sama dengan 2, ini kalau misalnya saya tarik garis lurus, horizontal seperti ini, perhatikan, terbentuk garis putus-putus warna merah, tepat di Y sama dengan 2. Kalau kamu perhatikan di sepanjang garis putus-putus warna merah ini, tidak ada grafik warna biru yang memotong atau berhimpitan dengan garis tersebut. Selain itu, kamu juga bisa melihat bahwa grafik warna birunya ini, semakin X-nya menuju ke arah positif tak hingga maupun negatif tak hingga, grafiknya itu semakin mendekati garis putus-putus warna merah ini. Artinya di sini Y sama dengan 2, ini merupakan asimtot datarnya. Y sama dengan 2, ini adalah asimtot datarnya. Kenapa? Karena dia hanya didekati oleh grafiknya, tapi tidak pernah sampai memotong atau sentuhan dengan grafiknya. Berarti nilai Y dari grafiknya itu hanya mendekati Y sama dengan 2, tapi tidak pernah Y sama dengan 2. Oke, dari sini sudah kelihatan ya, berarti daerah hasil dari grafik ini adalah semua bilangan real kecuali 2. Kalau misalnya kita tulis notasinya, ini adalah fungsi fx, maka daerah hasilnya adalah R besar F kecil sama dengan Y, sedemikian sehingga Y tidak sama dengan 2, Y merupakan elemen dari bilangan real. Ini adalah daerah hasilnya. Dari sini sudah bisa terlihat ya, bahwa untuk menentukan daerah asal, kamu cukup mencari asimtot tegaknya, kemudian untuk mencari daerah hasil, kamu cukup mencari asimtot datarnya. Ini untuk grafik fungsi rasional yang bentuknya seperti ini. Kalau misalnya kalian sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang kedua, masih sama, gambar grafiknya itu diketahui. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi di samping. Kita mulai dari daerah asalnya dulu ya. Ingat, daerah asal itu selalu berkaitan dengan nilai X dari grafiknya. Maka kalau misalnya kamu tarik garis lurus dari grafik warna coklat ini ke arah sumbu X, seperti ini, maka akan terlihat daerah X dari grafiknya. Perhatikan dari sini kita dapat daerah X-nya itu dari ujung sini sampai ujung sini. Selanjutnya perhatikan ujung-ujung dari grafiknya. Ujung di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Ternyata ujung di sebelah kanan maupun kirinya ini merupakan tanda panah. Artinya apa? Artinya adalah nilai X-nya itu tidak berhenti sampai di situ. X-nya masih bisa diteruskan ke arah kanan sampai positif tak hingga. Kemudian X-nya itu juga bisa diteruskan ke arah kiri sampai negatif tak hingga. Artinya, daerah X-nya itu adalah di sepanjang sumbu X semuanya, yaitu semua bilangan real. Maka di sini daerah asalnya adalah semua bilangan real. Misal fungsi grafiknya ini adalah fungsi fx, maka daerah asalnya adalah D besar F kecil sama dengan X, sedemikian sehingga X adalah elemen dari bilangan real. Artinya daerah asalnya adalah X untuk semua bilangan real. Oke, kita sudah ketemu daerah asalnya ya. Kemudian kalau misalnya kamu perhatikan, grafik ini adalah grafik fungsi rasional, tapi dia tidak punya asimtot tegak. Tidak ada garis lurus vertikal yang sejajar dengan sumbu Y yang didekati oleh grafiknya. Oke, dia nggak punya asimtot tegak, tapi dia sepertinya punya asimtot datar ya. Di sini kelihatan grafiknya itu semakin ke arah positif tak hingga maupun negatif tak hingga, dia mendekati garis tertentu.
yaitu mendekati garis sumbu X-nya. Jadi dia punyanya asimtot datar saja, tapi nggak punya asimtot tegak. Maka dari itu di sini daerah asalnya adalah semua bilangan real, karena dia nggak punya asimtot tegak. Oke, kalau misalnya kalian sudah paham, kita lanjut menentukan daerah hasil dari grafik fungsinya. Daerah hasil, ingat daerah hasil itu selalu berkaitan dengan nilai Y dari grafik fungsinya. Karena berkaitan dengan nilai Y, coba kamu tarik garis lurus dari grafiknya ini ke arah sumbu Y, maka akan diperoleh daerah Y dari grafik fungsinya, yaitu daerah ini. Ini saya arsir sama saja seperti kalau kamu tarik garis lurus ya. Akan terlihat daerah Y-nya itu yang mana. Yaitu daerah dari sini sampai sini. Atau yang berwarna kuning ini ya, pada sumbu Y. Ini adalah daerah Y dari grafik fungsinya. Selanjutnya perhatikan sumbu X-nya, di sini tidak saya arsir warna kuning ya. Perhatikan sumbu X-nya, atau ketika nilai Y-nya ini sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu sama dengan sumbu X-nya. Perhatikan ketika Y sama dengan 0, grafiknya ini, dia ini semakin mendekati Y sama dengan 0, tapi tidak pernah memotong atau bersentuhan dengan Y sama dengan 0. Oke, artinya Y sama dengan 0, ini merupakan asimtot datarnya. Kenapa? Karena dia hanya didekati oleh grafik fungsinya, tapi tidak pernah bersentuhan atau memotong garisnya. Jadi Y sama dengan 0 ini, saya tarik garis lurus putus-putus warna merah, ini merupakan asimtot datarnya. Berarti nilai Y dari grafik fungsinya itu hanya mendekati Y sama dengan 0, tapi tidak pernah Y-nya itu sama dengan 0. Y-nya tidak pernah sama dengan 0. Dari sini kelihatan ya daerah hasilnya itu batasnya dari mana sampai mana. Daerah hasilnya itu adalah bilangan real yang lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 4. Karena di sini kebetulan puncaknya, maksimalnya itu adalah Y sama dengan 4. Maka daerah hasilnya adalah bilangan real lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 4. Kalau kita tulis notasinya seperti ini, maka notasi dari daerah hasilnya adalah RF sama dengan Y sedemikian sehingga Y lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 4. Y adalah elemen dari bilangan real. Ini merupakan daerah hasil dari grafik fungsi di samping. Oke, kalau misalnya kalian sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ini contoh soal yang ketiga, masih sama, gambar grafiknya itu diketahui. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi di samping. Kita mulai dari daerah asalnya dulu. Ingat, daerah asal itu berkaitan dengan nilai X dari grafiknya, maka coba kamu tarik garis lurus dari grafiknya ini ke arah sumbu X seperti ini. Saya arsir warna kuning ya, biar terlihat lebih jelas. Daerah yang saya arsir warna kuning ini sama seperti kalau misalnya kamu tarik garis lurus ke arah sumbu X. Maka akan terlihat daerah X dari grafik fungsinya. Dari sini kelihatan bahwa daerah X-nya itu adalah dari sini sampai sini. Kemudian dari sini sampai sini. Kemudian dari sini sampai sini. Ini saya arsir agar lebih terlihat jelas. Oke, ini belum selesai. Selanjutnya kamu perhatikan ujung-ujung grafiknya di sebelah kanan maupun kiri. Ujung di sebelah kanan maupun ujung di sebelah kiri ternyata merupakan tanda panah. Karena ujungnya berupa tanda panah, artinya adalah nilai X-nya masih bisa diteruskan ke arah kanan sampai positif tak hingga. Kemudian X-nya itu masih bisa juga diteruskan ke arah kiri sampai negatif tak hingga. Maka ujung kanan maupun ujung kirinya ini tidak berujung, karena dia masih bisa diteruskan. Selanjutnya perhatikan, di sini ada dua nilai X yang tidak saya arsir, tidak termasuk pada daerah arsiran.
yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Kalau misalnya kamu tarik garis lurus, ketika X-nya sama dengan min 1 dan X sama dengan 3 seperti ini, perhatikan garis lurus yang saya buat ini, garis putus-putus warna merah, dia tidak berpotongan atau berhimpitan dengan grafik yang warna hijau. Artinya, ketika X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 3, dia tidak punya pasangan Y di grafiknya. Kemudian perhatikan, grafik warna hijau, dia semakin mendekati garis putus-putus warna merah yang kita buat tadi. Grafiknya itu semakin mendekati garis putus-putusnya, hanya mendekati tapi tidak pernah memotong atau bersentuhan atau berhimpitan dengan garis putus-putus tersebut. Hal ini berarti X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3 ini merupakan asimtot tegaknya. Kenapa? Karena grafiknya ini hanya mendekati saja, hanya mendekati X sama dengan min 1, tapi tidak pernah sampai X sama dengan min 1, begitu juga dengan 3. Grafiknya ini hanya mendekati X sama dengan 3, tapi tidak pernah sama dengan 3. Maka X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3 ini tidak termasuk daerah asalnya. Karena dia tidak termasuk daerah asalnya, maka dari sini kita bisa melihat daerah asal dari grafik fungsi ini adalah semua bilangan real kecuali min 1 dan 3. Kemudian kalau misalnya kita tulis notasi daerah asalnya, misal ini fungsinya adalah fungsi Gx, maka daerah asalnya adalah D besar G kecil sama dengan X sedemikian sehingga X tidak sama dengan min 1 dan X tidak sama dengan 3. X merupakan elemen dari bilangan real. Atau secara bahasa, kamu juga bisa membacanya X adalah bilangan real kecuali min 1 dan 3. Oke, kita sudah menemukan daerah asalnya. Selanjutnya, kita akan mencari daerah hasil dari grafik fungsi ini. Daerah hasil itu berkaitan dengan nilai Y dari grafik fungsinya. Maka, kalau misalnya kamu tarik garis lurus, grafiknya ke arah sumbu Y seperti ini, maka akan terlihat daerah Y dari grafik fungsinya. Daerah Y-nya itu adalah dari sini sampai sini. Kemudian dari sini sampai sini. Belum selesai ya. Kemudian kamu perhatikan ujung-ujung grafiknya, yaitu ujung atas maupun ujung bawahnya. Perhatikan ujung di bawahnya dulu. Perhatikan di sini ujung bawahnya. Dua grafik warna hijau di bawah ini ujung bawahnya merupakan tanda panah. Karena dia merupakan tanda panah, artinya adalah nilai Y-nya itu masih bisa diteruskan ke bawah sampai negatif tak hingga. Kemudian perhatikan dua grafik warna hijau yang di bawah ini. Di situ terdapat satu garis yang hanya didekati oleh grafiknya, tapi tidak pernah menyentuh atau berhimpitan dengan garis tersebut. Yaitu ketika Y-nya sama dengan 1. Maka di sini, Y sama dengan 1 tidak termasuk daerah arsiran yang berwarna kuning. Perhatikan Y sama dengan 1, kalau misalnya saya tarik garis lurus seperti ini, kelihatan ya, bahwa grafik warna hijau yang di bawah ini, dia semakin mendekati Y sama dengan 1. Semakin mendekati tapi tidak pernah sampai sama dengan 1. Artinya, Y sama dengan 1 ini merupakan asimtot datarnya. Karena dia merupakan asimtot, maka grafiknya hanya mendekati tapi tidak pernah sama dengan 1. Jadi Y ini tidak pernah sampai sama dengan 1 nilainya. Maka daerah yang di bawah ini, nilainya itu sama dengan semua bilangan real yang kurang dari 1. Selanjutnya perhatikan daerah atasnya. Karena di sini terbentuk dua daerah Y. Yang bawah ini semua bilangan real kurang dari 1. Kemudian perhatikan daerah Y yang di atasnya. Perhatikan di sini grafiknya ini bentuknya berupa parabola ya.
Ujung di bawahnya ini kebetulan sama dengan puncak minimumnya. Di sini puncak minimumnya itu ketika Y-nya sama dengan 4. Maka di sini Y sama dengan 4 itu termasuk daerah yang ditaksir, karena dia termasuk daerah Y dari grafik fungsinya. Kemudian perhatikan ujung atasnya. Ujung atasnya ini merupakan tanda panah. Artinya apa? Artinya adalah nilai Y-nya ini masih bisa diteruskan ke atas sampai positif tak hingga. Jadi ini masih bisa diteruskan ke atas. Maka dari sini sudah bisa terlihat ya, daerah Y pada bagian yang atas ini adalah semua bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 4. Berarti daerah hasilnya adalah semua bilangan real kurang dari 1 atau semua bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 4. Kalau misalnya kita tulis notasinya, fungsinya adalah fungsi Gx, maka daerah hasilnya adalah R besar G kecil sama dengan Y sedemikian sehingga Y kurang dari 1 atau Y lebih dari atau sama dengan 4. Y adalah elemen bilangan real. Ini adalah daerah hasil dari grafik fungsi rasional ini. Oke, cukup sekian materi kita kali ini. Di video kali ini kita sudah membahas cara menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi rasional apabila grafiknya diketahui. Selanjutnya nanti di video part kedua, kita akan belajar menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi rasional apabila gambar grafiknya tidak diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga kalian paham. Sampai jumpa di video selanjutnya.